Shalom sahabat-sahabat Indri. Pada hari ini Jumat 12 Februari 2021 kita akan merenungkan bacaan dari Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan 37. Mari kita mengawali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Indri yang terkasih, 2 hari terakhir ini, bacaan Injil mengisahkan Yesus mengunjungi daerah-daerah di luar daerah Yehuda dan Israel dan melakukan mujizat terhadap orang-orang non-Yahudi atau orang-orang yang berkebangsaan lain yang tidak mengenal Allah. Kemarin di Tirus, Yesus menyembuhkan seorang anak yang berkebangsaan Siro-Fenisia yang dengan rendah hati memohon kepada Yesus. Dan hari ini di daerah Dekapolis, Yesus menyembuhkan seorang tuli dan bisu. Yang menarik dari peristiwa ini, Yesus melarang orang-orang untuk menceritakan apa yang telah mereka saksikan dan alami. Namun, semakin mereka dilarang untuk menceritakan hal itu, mereka semakin menceritakan secara luas apa yang telah mereka saksikan dan alami secara personal. Sahabat-sahabat Indri yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita renungkan dari peristiwa ini? Yang pertama, Yesus yang mengunjungi daerah-daerah di luar daerah Israel dan Yehuda dan bersahabat dengan orang-orang berkebangsaan lain, bahkan mau berbuat baik, menyembuhkan mereka yang sakit, menunjukkan kepada kita bahwa Yesus terbuka. Yesus mau bersahabat dengan siapa saja, bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi ia mau merangkul semua orang. Sikap dan tindakan Yesus ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita dalam berrelasi dengan orang lain. Kita diajak sebagai murid-murid Kristus untuk bersahabat, untuk membangun persaudaraan dengan semua orang, meskipun kita berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda keyakinan, dan lain sebagainya. Tahun lalu, 4 Oktober 2020, Paus Fransiskus mengeluarkan sebuah ensiklik, yaitu Fratelli Tutti, yang mengajak kita semua untuk membangun persahabatan dan persaudaraan sejati kepada semua orang, karena tidak satupun orang yang bisa hidup dengan dirinya sendiri tanpa mengandalkan orang lain, tetapi kita hidup di dunia ini sebagai sahabat yang berinteraksi satu sama lain. Itu yang pertama. Mari kita membangun persahabatan dan persaudaraan sejati dengan siapapun.
Yang kedua yang dapat kita renungkan, sahabat-sahabat Indri yang terkasih, sikap yang dilakukan dan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang setelah menyaksikan perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus. Meskipun dilarang, mereka tidak menahan untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang mereka alami secara personal, yang mereka lihat dan saksikan secara langsung. Dan mereka menyebarkan hal itu kepada semua orang. Mereka mengatakan, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Pertanyaan bagi kita adalah, mau dan beranikah kita untuk memberitakan kabar gembira yang telah kita alami secara personal dalam hidup kita? Maka saudara-saudari yang terkasih, menjadi sangat penting bagi kita pengalaman dan perjumpaan secara personal dengan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itulah modal utama yang dapat menjadi isi kabar gembira yang dapat kita wartakan kepada sesama kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Indri yang terkasih, mari kita membangun relasi personal, perjumpaan personal dengan Tuhan. Lewat, bisa kita capai itu lewat doa-doa pribadi kita, ibadat kita bersama dengan orang lain, lewat membaca kitab suci dan mungkin buku-buku rohani, lewat merenungkan kehadiran Allah dalam hidup kita, lewat rekoleksi, lewat retret, lewat pembinaan-pembinaan yang lain, juga lewat perjumpaan kita dengan sesama, lewat sharing, lewat berbagi kisah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan lewat perjumpaan itu kita juga bisa mengalami dan merasakan kebaikan Allah yang dapat kita wartakan kepada sesama kita. Dengan demikian, kita bisa membangun persaudaraan dan persahabatan dengan orang lain. Kita bisa ambil bagian di tengah persaudaraan dan persahabatan kita dengan siapapun di dunia ini. Mari saudara-saudara, kita merenungkan hal ini dan mencoba mewujud nyatakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan yang Maha Baik senantiasa membantu usaha dan niat-niat baik kita dalam perjalanan hidup ini. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian dan rencana-rencana saudara-saudari senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.